Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita.
Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita sudah tiba di minggu yang keempat di bulan Maret ini. Saya percaya anugerah Tuhan semakin besar melimpah atas kita. Yang percaya katakan amin. Dan dimanapun kita berada hari ini, saudara pastikan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena hanya dengan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami yang terbaik. Pemulihan, keajaiban, kesembuhan. Berkat-berkat ilahi yang Tuhan curahkan bagi kita, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau diperlengkapi oleh kuat kuasa firman Tuhan. Dan kita mau menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, saudara, saat ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah hadir di sini. Di sini di tempat kami berada ya Tuhan. Di rumah kami dan dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya ya Tuhan, Kau hendak menyatakan kebesaran-Mu, keajaiban-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Ketika kami menyerukan nama-Mu, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa dalam hidup kami, maka terjadilah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah melihat banyak bukti ya Tuhan yang Kau telah kerjakan bagi kami ya Tuhan. Dan semuanya ya Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih. Oleh karena itu bahwa kami terus mau melekat kepadamu. Allah kami yang maha besar, yang kuasanya, keajaibannya besar di dalam kami. Dan akan kami alami ya Tuhan Yesus dalam ibadah hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan menyanyikan akan kebesaran nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan.
hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami panggil nama-Mu Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Kami nyatakan ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat akan-Mu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Sungguh Tuhan, heran kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatanku, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami sungguh-sungguh memanggil nama-Mu, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Yes. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat akan-Mu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku. Yes, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau. Sekali lagi katakan, hanya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yes, hanya Kau Tuhan, hanya Kau
testimonimu hadir di rumah kami Tuhan. Wow, Kau di sini Tuhan. Oh, rianda kalala baba 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 dasyakala balalaba. Dahsyat, heran dan ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Oh, ajaib dan mulia, Kau layak disembah. Haleluya. Yes, yes, yes. Hari ini Kau ditinggikan dan selama-lamanya dimuliakan Tuhan. Oh, riada baralaba ya syakata karyada baralaba. Oh, rab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 a. Oh, riada baralaba. Sungguh kami merasakan dan melihat kebesaran-Mu. Sedang Kau nyatakan Tuhan. Oh, riada baralaba tasyakara bakaralaba babara daralaba ya syakata bakaralaba. Oh, riada baralaba ya syakara baralaba baralaba. Kau layak, Kau layak, Kau layak. Kau layak Tuhan, Kau layak, Kau layak. Oh, praise the name of the Lord our God. Kau di sini Tuhan. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name, oh praise the, come on, all ayo saudara, praise and puji Dia, His name forevermore. For endless days we will sing Your, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God, oh Lord, oh Lord, forever You are God, You are my Lord, oh Lord, oh Lord, our God. Hallelujah, hallelujah. Dimanapun kita berada, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Oh, Dan pagi hari ini kami mau bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudara kita satukan hati kita, kita akan menaikkan doa syafaat pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk bulan ketiga yang kami boleh jalani Tuhan. Dan kami boleh ada di minggu keempat. Kami tahu semua karena Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, penjagaanmu, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tahun integritas. Akan terus Kau kerjakan dalam setiap kami. Kau akan terus mengubahkan kehidupan kami. Untuk kami boleh menjadi segambar serupa dengan Engkau. Uralabataka syaralaba, irabataka lalabaya syaralaba, iralabaya syakaralabalaba, urabataka lalabalaba. Usah kami sehati mau berdoa buat Indonesia Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa sehati memberkati Indonesia. Iralabataka lalabalaba, syakaralaba. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu. Indonesia dalam rencana-Mu Abah. Apa yang Kau janjikan Tuhan kami percaya hari-hari ini sedang digenapi ya Tuhan. Urabatakalalaba syaralaba, irabatakalabalaba. Pencurahan Roh Kudus-Mu ya Abah yang besar-besaran sedang terjadi Tuhan. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan hari-hari ini melawat Indonesia, melawat kota-kota, melawat desa-desa, melawat setiap pulau-pulau ya Tuhan. Irabasyakaralaba, ribatakalalaba, syakaralabalaba, syakaralabalaba, urabatakalalaba. Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti sembuh, Indonesia diberkati, Indonesia bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jokowi Tuhan dan wakilnya Pak Marut, amin. Tuhan terus tuntun pemerintahan kami Abah. Berikan terus tuntunan-Mu hari-hari ini apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan Tuhan. Dari pusat sampai daerah Tuhan berikan roh takut akan Engkau. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan kami dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan kota kami Jakarta. Kami percaya Jakarta dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kesejahteraan kota ini. Ada kesejahteraan bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat buat kota Jakarta. Tuhan lawat, berkati Tuhan gubernur kami Tuhan Pak Anies dan wakil. Tuhan berikan hikmah dan takut akan Engkau. Kami bawa juga para pemimpin rohani kami, gembala sidang kami ya Tuhan pagi hari ini. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan terus melindungi, Tuhan terus menuntun ya Tuhan. Bulan demi bulan Tuhan, sesuai tuntunan-Mu di tahun integritas ini. Tuhan biarlah Engkau terus singkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu buat gereja-Mu. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Tuhan, berkati keluarga besarnya, berkati juga keempat wakilnya, Pak Dani, Pak Paul, Pak Johan, para besar keluarga besarnya. Mereka Tuhan berkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Berkati juga setiap rayon cabang, bahkan rayon satuan. Tuhan berkati Tuhan Pak James, beserta wakilnya Pak Edi, Tuhan berkati beserta keluarga besar mereka. Bahkan Tuhan Gereja MUGB Dharma Wangsa Square, kami bawa Pak Bambang, Bu Indri bisa keluarga Tuhan. Kami percaya mereka aman dalam perlindungan. Berkati Pak Tatang, Bu Ika dan semua pengerja aktif sampai jemaat kami usahakan dalam tangan Tuhan. Setiap umat-Mu pengerja ada dalam tangan Tuhan. Biarlah pagi ini kami berdoa, biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkannya Tuhan. Uraba syakaralaba, ribatakaralaba ya syakaralaba. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu yang disampaikan Gembala kami Pak Bambang Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu berkuasa dan mengubahkan setiap kami. Ini doa kami Abah, kami minta dalam satu nama, itu di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami, Allah yang maha besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih terus Engkau mencurahkan pengurapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bagi kami ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami menjadi kuat ya Tuhan di dalam kesatuan ya Tuhan. Kesatuan di dalam memuji menyembah-Mu. Kesatuan di dalam percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sana Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya akan kuasa Tuhan yang tercurah atas kita, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai haleluya sekali lagi buat Tuhan, haleluya. Makasih Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu membangkitkan sukacita Roh-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan. Yuk dimanapun kita berada, kita bertepuk tangan buat Tuhan. Dan kita mau menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya, katakan, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Hey, oh, oh betapa indahnya dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan, bangku rapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, lagi, oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa, oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ayo, batu rapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon, hey, mengalir ke Bukit Sion. Berkati, perintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah, lagi katakan, batu rapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan di rumah Bapak Ibu Saudara, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh, oh betapa indahnya, oh, oh betapa indahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesinilah Engkau mencurahkan berkat-Mu. Kesini di rumah kami Engkau mencurahkan hadirat-Mu. Engkau mencurahkan segala yang terbaik ya Tuhan Yesus. Waktu kami bersama-sama ya Tuhan merendahkan hati. Waktu kami bersama-sama menyerukan nama. Waktu kami bersama-sama bersuka cita karena-Mu ya Tuhan. Karena nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyatukan hati kami ya Tuhan Yesus, satu dengan yang lain ya Tuhan. Dalam seisi rumah kami, di dalam gereja-Mu ya Tuhan, yang saat ini kami semua sama-sama bersehati di hadapan-Mu, memuji menyembah-Mu. Kami mengangkat tangan kami, hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Lord, I worship You. I worship You, Lord, I worship You, I worship You, for Your name is holy. Kami menguduskan nama-Mu. Holy Lord, Lord, I worship You, I worship with all of our heart, Lord, I worship. You are here, O Lord.
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, Yesus, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kudus, kuduslah namamu ya Tuhan. Ditinggikanlah namamu di sini. Oh, kami merendahkan hati, meninggikan namamu yang kudus. Oh, holy, holy are you Lord. Holy anda karalabata syakana karalababa. Engkau layak, engkau layak, engkau layak. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Oh, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy, oh Lord. Lord, I worship, Lord, I worship. Engkau di sini Tuhan, Engkau di sini. I worship you, Lord, I worship you. I worship you, Lord. Oh, for your name is holy, holy, oh Lord. Lord, I worship, Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy, oh Lord. I enter to the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you.
worship you, for your name is holy, holy, Lord. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kau ampuni segala pelanggaran kami. Kau lupakan, kau buang ke dalam laut, tubir laut paling dalam. Kau sembuhkan penyakit kami. Kau memahkotai kami dengan rahmat-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kudus, sempurna, sempurna. Ajar kami terus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sanggupkan kami Roh Kudus. Kami tahu firman-Mu mengatakan Engkau yang membuat kami sanggup melakukan firman-Mu. Makasih Tuhan. Jadikan hati kami semua tanah baik. Biar kami percaya dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dengan keyakinan Engkau pasti mengabulkan doa kami. Yang percaya katakan, amin. Shalom saudara. Sekalipun udah mulai siang, tapi tetap Tuhan kasih kesanggupan memperhatikan. Kami sudah belajar beberapa hal yang Tuhan suka, dan yang terakhir adalah Tuhan suka kalau kami hidup dalam kasih-Nya. Hidup mudah mengampuni, mudah melupakan, bahkan saling memberkati. Bahkan di saat kami mendengar satu firman, kami tidak mau lalai, kami segera mau melakukannya. Nah, saya ajak melihat 1 Petrus 3 ayat 8 dan ayat 9. Akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara seiman, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi waktu kami memberkati, Tuhan berkati kita juga. Jagalah lidah kita, ini tahun dimana kita harus jaga lidah kita supaya kita tetap hidup baik. 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ini perjanjian baru 1 Petrus 3, 10, 11. Ini sama dengan Mazmur 34 ayat 13 sampai 16. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Pertanyaannya. Jawabannya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Karena mata Tuhan
tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. 1 Petrus 3:12 sama, saudara. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Karena itu Tuhan menganjurkan, hati-hati gunakan tanganmu. Sekolah minggu, saudara. Juga hati-hati gunakan mulutmu, saudara, ya. Supaya hidup kita itu berkenan dan kita juga mengecap kebaikannya lebih lagi. Dalam Filipi 4 ayat 8, Tuhan mengingatkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan ini agak berbeda, saudara, dengan apa yang kita lihat di TV, semua hal-hal yang bertentangan dengan ini. Tapi Tuhan katakan, kalau ingin mengecap hidup yang baik, nah pikirkan yang seperti ini. Kadang-kadang hanya membayangkan satu kebaktian Tuhan, waduh kemarin begitu kita menyembah-Mu Tuhan, Kau begitu disenangkan, Kau begitu kuat, hadir. Baru ingat, saudara, hadirat sudah turun lagi. Inilah Tuhan, saudara, ya. Ingat semua yang mulia, semua yang suci dan lain-lain. Nah, hal yang berikut yang menyenangkan Tuhan, kalau kita hidup dalam kesatuan dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1-3. Ini banyak lagunya ya. Sungguh alangkah baiknya. Ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Memang kalau bisa hidup dalam kesatuan yang baik, nggak ada yang lebih indah lagi, saudara, ya. Dan Tuhan juga senang betul sampai Dia memerintahkan berkatnya. Tapi kalau gontok-gontokan, nah itu saudara yang menghalangi lagi doa kita. Sampai bosan ngomongnya, saudara, ya. 1 Korintus 1 ayat 10 dan 11. Rasul Paulus ingatkan jemaat Korintus, aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, sehatilah, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir, ya, saling meninggikan, saling merendahkan diri. Ayat 11. 1 Korintus 1 ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan, ceritain oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan antara kamu. Ya, 1 Korintus 3 ayat 1-3.
Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, ya, firman yang enak-enak, yang ringan-ringan. Sebab kamu belum bisa menerimanya, dan sekarang pun harusnya udah dewasa. Tapi sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Tandanya apa? Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, saudara, kebanyakan yang membuat perpecahan ya ini, saudara, ya, ambisi pribadi dan ya iri hati otomatis, saudara, ya. Kalau diingat-ingat Tuhan Yesus yang begitu sempurna, masih ada yang ingin dia mati. Sampai Farisi-Farisi itu ramai-ramai, salibkan dia, salibkan dia. Dan itu semua karena iri hati. Karena Yesus mendoakan orang sakit, mencelikkan orang buta langsung sembuh, saudara, ya. Bahkan Lazarus sudah mati berapa hari, dibangkitkan. Tapi mereka tidak bisa berbuat seperti itu. Lalu timbullah iri hati. Nah, jemaat mereka pindah semua ngikut Yesus. Dan itu mereka tidak tahan sampai akhirnya mengambil keputusan untuk ya itu menyalibkan dia. Salibkan dia, salibkan dia. Dan itu semua manusia duniawi. Dan di Korintus saat itu juga keadaan rohaninya juga belum dewasa, saudara. Masih seperti itu. Bagi yang pernah ke Korintus, saudara, di situ kalau kita jalan yang ada kuil, yang ada patung, ya. Dan patungnya tuh kebanyakan telanjang, saudara, ya. Satu waktu Yohanes 17, Tuhan Yesus sudah menghadapi hari-hari di mana dia harus disalibkan. Dan di Yohanes 17 ayat 21, Tuhan Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh supaya mereka semua yang sudah mendengar Injil dari Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan pada mereka kemuliaan yang Engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. 23. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Doa Tuhan Yesus, dia rindu supaya kita tubuh Kristus itu menyatu seperti Tuhan Yesus dan Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Allah itu Esa, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Pribadiannya sama, Allah itu kasih. Dan kalau kita perhatikan, Bapa tidak pernah merendahkan Tuhan Yesus atau Roh Kudus atau menganggap dirinya lebih. Tapi yang kita perhatikan, Roh Kudus pun tidak pernah merendahkan Tuhan Yesus atau Bapa. Selalu Roh Kudus meninggikan. Roh Kudus katakan, kalau tidak ada Tuhan Yesus yang pergi ke Kalvari, aku tidak mungkin bisa turun menyertai engkau. Lalu Tuhan Yesus katakan, kalau tidak ada Roh Kudus, siapa yang meneruskan pelayananku? Siapa yang menyertai dan memberi engkau percaya? Saling meninggikan.
Kerinduan Tuhan Yesus adalah tubuh Kristus seperti ini. Saling meninggikan, saling mendukung. Tidak ada yang saling menjelekkan. Dan sampai saat ini doa ini adalah satu-satunya doa yang belum dikabulkan. Kenapa? Karena pengikut-pengikut Tuhan Yesus belum hidup dalam kesatuan yang baik. Dalam kasih, kekudusan, dan kesatuan. Dan dia tahu Roh Kudus tidak dapat bekerja di antara mereka apabila ada perpecahan yang disebabkan oleh dosa dan ambisi pribadi. Yang berikut, hal yang berikut yang Tuhan suka. Kejujuran dan integritas. 1 Petrus 2 ayat 12. Tuhan anjurkan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Mazmur 24 ayat 3 sampai 10. 3 sampai, ya udah ditongolin aja. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Satu orang yang bersih tangannya. Jadi perbuatannya tidak ada perbuatan jahat. Murni hatinya, motivasinya tidak ada yang jahat. Semua itu baik. Lalu tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak suka nipu-nipu. Seluruh hidup kita diberikan pada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Lalu tidak bersumpah palsu. Dalam arti tidak pernah berdusta. Saudara, kalau mengingat integritas, integritas adalah karakter Allah, karakter Tuhan Yesus. Selama orang menerima Injil, menerima Tuhan Yesus, dan mau berintegritas seperti Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan memberkati dan menyanggupkan kita makin lama, kita makin menyerupai pribadi Tuhan. Nah, saya melihat ada satu film pendek Kristen, ya, judulnya Hari-hari Nuh Telah Tiba. Sebab hari-hari ini, hari-hari terakhir akan seperti di zaman Nuh. Syahdan di negeri Silat, saudara, di China, saya lihat klipnya di YouTube, ada satu kota namanya kota Qingping. Dan kota itu adalah surga di bumi. Begitu indah, saudara. Begitu diberkati, subur di antara dua gunung, ya bayangin saudara ya. Ada sungainya, jadi ada air, hawanya juga enak. Dan pertanian juga berhasil. Jadi mereka merasa sudah cukup. Tidak perlu bantuan siapa-siapa lagi. Nah, datanglah penginjil-penginjil cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi mereka katakan, sudah kami ini sudah segalanya enak. Kami gak perlulah. Kamu ini kurang kerjaan ya. Cerita-cerita seperti ini. Udah pulang aja. Dengan singkat cerita mereka menolak. Saudara, kota Qingping mulai didatangi oleh pengusaha-pengusaha besar
dan menjadi seperti Sodom. Segala dosa ada di sana. Mulai dari tempat mabuk sampai ya seperti Sodom, saudara ya. Jahat, saling membunuh dan sebagainya. Nah, tanggal 12 Mei tahun 2008 jam 2:20 siang terjadilah gempa bumi. Dan 2 gunung yang menghimpit kota Kingping roboh, yaitu longsor ya saudara. Dan mengubur seluruh kota Kingping dan penduduknya. Tak satu pun terluput. Saudara. Lalu ini masih gak cukup untuk membuat mereka bertobat. Malah pemerintah komunis mereka menyediakan dana. Udah dibangun lagi aja. Ini daerah emang daerah luar biasa. Dibangun lagi dengan fasilitas sekolah, dengan segala yang diperlukan. Dan sepertinya lebih indah dari semula. Tapi apa yang terjadi? Pada hari mereka mensyukuri, bukan bantuan Tuhan, mensyukuri bantuan pemerintah komunis. Dan mulai dengan tarian naga, ya. Naganya dikelilingi di situ. Apa yang terjadi seketika itu juga terjadi lagi gempa. Dan sama seperti 1 tahunnya yang lalu, itu tahun 2008. Pada tanggal 15 Agustus 2009, terjadi lagi gempa. Dan dalam sekejap sama cepatnya, kota Kingping dikuburkan sekali lagi. Nah, waktu yang kedua ada beberapa orang yang percaya. Dan mereka bersaksi di ujung daripada film ini. Bagaimana ajaibnya mereka diselamatkan. Seorang ibu, dia sedang baca Alkitab. Tiba-tiba dia merasakan, wah ini goyang semua, gempa nih. Dia jatuh dari tempat tidurnya. Untung karena saat yang sama balok dari atas tuh jatuh ke atas tempat tidurnya. Kalau dia masih di situ, langsung game. Tapi ini dia ada di bawah, jatuh dari tempat tidur. Lalu ada balok lagi yang menimpa, tapi persis di atas seluruh tubuhnya itu dilindungi. Dan dia cari jalan keluar, akhirnya dia melihat terang dan dia bisa keluar, ditolong orang. Hidup sama sekali tanpa ada luka sama sekali. Nah, ada beberapa kesaksian gak banyak, 3-4 orang yang selamatkan. Tapi ini adalah buktinya. Siapa yang menerima Injil, dia dilindungi. Siapa yang menolaknya akan binasa. Nah, film ini ditayangkan. Kisah berikut adalah kisah nyata yang diambil dari laporan saksi mata yang terjadi di Tiongkok. Di saat Kabupaten Wenchuan diserang gempa bumi dahsyat pada 12 Mei 2008, ada satu kota yang sepenuhnya lenyap, yaitu Kabupaten Kingping di Mianzhu di Provinsi Sichuan. Hanya ada sedikit orang di dunia yang tahu tentang ini karena upaya PKT untuk menutupinya. Kabupaten Kingping terletak di barat laut Hanwang di kota Mianzhu, tersembunyi jauh di pegunungan. Sebelum gempa bumi, tempat itu adalah surga yang subur dan indah, selalu penuh udara segar, air jernih dan langit biru, kaya dengan buah kiwi dan ginkgo. Tuhan memberkati wilayah itu dengan pemandangan yang indah dan hasil bumi yang melimpah, semua sebagai berkat bagi penduduk setempat. Tetapi warga kota tersebut tidak bersyukur atau menyembah Tuhan. Sebaliknya, mereka menghabiskan waktu mereka mengejar uang dan mengejar kesenangan dosa. Karena Kabupaten Kingping memiliki gunung yang indah,
air paling bersih dan oksigen alami paling murni yang menyegarkan selama musim panas, itu menjadi tempat yang bagus untuk istirahat dan relaksasi. Karena itu penduduk setempat mulai sangat gencar mempromosikannya sebagai lokasi utama untuk agrowisata dan pariwisata. Kawasan itu menjadi tempat rekreasi populer bagi para pejabat pemerintah dari semua tingkatan dan posisi. Banyak dari pejabat ini ingin bekerja di Kabupaten Kingping, dan banyak pemimpin tingkat provinsi juga menjadi pengunjung rutin. Semakin meningkatnya kehadiran para pejabat pemerintah ini, menyebabkan peningkatan dalam bisnis untuk hotel, KTV, klub kesehatan, spa, panti pijat kaki, dan salon kecantikan. Dan meskipun Kabupaten Kingping terletak jauh di pegunungan, kota itu segera memegang predikat sebagai tempat pesta pora dan kehidupan malam yang gemerlap dengan lampu-lampu. Para pejabat PKT mengambil alih tempat yang indah ini yang dulunya merupakan berkat yang diberikan oleh Tuhan dan mengubahnya menjadi Sodom modern. Karena pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman dikerjakan di daratan Tiongkok, saudara-saudari dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa berkali-kali pergi ke sana untuk mengkhotbahkan Injil. Tapi penduduk setempat berpikir bahwa mereka makmur menjalani hidup tanpa kekhawatiran akan makanan atau pakaian, sehingga mereka tidak membutuhkan keselamatan Tuhan. Karena itu mereka menolak Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa setiap kali Injil itu dikabarkan, dan mereka menutup pintu terhadap keselamatan Tuhan. Mereka bahkan mencaci maki saudara-saudari dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa, mengatakan, "Hidup kami luar biasa sekarang. Kalian datang untuk memberitakan Injil kepada kami karena kalian tidak punya hal yang lebih baik untuk dikerjakan. Kami tidak percaya kepada Tuhan, kami hanya percaya pada uang." Meskipun saudara-saudari dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa bersaksi kepada mereka dengan berkata bahwa hanya dengan menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, mereka dapat beroleh keselamatan, mereka tidak mau mendengarkan. Para saudara-saudari beberapa kali mendorong mereka untuk memahami bahwa hanya mereka yang menyembah Tuhan yang dapat hidup dengan perlindungan Tuhan dan menerima berkat-Nya. Sementara mereka yang menolak dan menentang Tuhan yang Maha Kuasa akan menjadi korban bencana dan menghadapi hukuman. Tapi tetap saja penduduk setempat mengabaikan pesan ini. Orang-orang di Kabupaten Kingping pada akhirnya menolak keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sana yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian seperti yang kita semua ketahui, pada jam 2.28 siang tanggal 12 Mei 2008, gempa bumi melanda. Tiba-tiba bumi goyah dan gunung-gunung berguncang. Bongkahan batu raksasa turun dari puncak gunung. Udara dipenuhi dengan debu dan langit menjadi gelap. Beberapa gunung bahkan runtuh hingga sepenuhnya lenyap. Kabupaten Kingping berada di lembah terletak di antara dua gunung besar. Saat gempa terus memburuk, pegunungan bergeser ke tengah dan menghimpit, dan dalam sekejap, gunung-gunung itu bersatu. Kabupaten Kingping akhirnya hancur ditelan gunung. Orang-orang di kabupaten itu semuanya terperangkap di bawah reruntuhan dan terkubur hidup-hidup. Kabupaten yang memilih untuk tidak menyembah Tuhan ini dibiarkan tanpa perlindungan dan langsung hancur. Kejadian tragis ini mengingatkan kita pada apa yang sudah dicatat dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yahweh menyatakan bahwa Dia ingin menghancurkan Sodom, Abraham berusaha sebaik-baiknya untuk memohon kepada Tuhan Yahweh dan memintanya, jika ada 10 orang saleh yang ditemukan di kota ini, apakah Tuhan masih ingin menghancurkannya? Tuhan Yahweh menanggapi dan menjawab pertanyaan itu. Jika sungguh ada 10 orang saleh di kota ini, aku akan mengubah pikiranku dan tidak akan menghancurkannya. Ternyata, Lot adalah satu-satunya orang benar di kota itu. Meskipun itu akan membahayakan keselamatannya sendiri, dia menyelamatkan 2 malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Pada akhirnya hanya Lot dan 2 putrinya yang mampu melarikan diri dari Sodom, di bawah bimbingan 2 malaikat yang Lot selamatkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Orang-orang yang tersisa dan seluruh isi kota dihancurkan oleh api dan belerang Tuhan yang dihujankan atas mereka. Karena itu, kota berdosa yang kejam dan jahat ini yang tidak membaktikan diri untuk menyembah Tuhan, menghilang dari bumi selamanya. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kingping adalah Sodom zaman modern. Tetapi kehancurannya tidak menginspirasi orang lain untuk bercermin. Orang-orang tidak mencari tahu alasan di balik kemarahan Tuhan dan terus melawan Tuhan dengan pemikiran bahwa manusia akan menaklukkan alam, menolak untuk mengubah hidup mereka atau mengubah cara mereka.
dan dengan sia-sia mencoba menciptakan apa yang disebut rumah indah hanya dengan kedua tangan mereka sendiri. Setelah gempa bumi, pemerintah mengundang anggota Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi serta insinyur dan teknisi infrastruktur tingkat tinggi lainnya untuk berpartisipasi dalam penyelidikan, pemilihan, dan perancangan wilayah baru. Pemerintah menggelontorkan dana untuk membangun kembali Kabupaten Kingping. Tidak lama setelah itu, Kabupaten Kingping yang baru selesai dibangun dan didirikan jauh di pegunungan. Kantor pemerintahan kabupaten, rumah sakit, sekolah, dan bangunan tempat tinggal semuanya dilengkapi dengan fasilitas modern terbaru. Di saat orang-orang berterima kasih kepada Partai Komunis untuk kebijakan baik mereka dan merayakan perpindahan mereka ke rumah baru, badai besar tiba-tiba muncul pada 15 Agustus 2009 yang kemudian memicu runtuhnya gunung lain. Tanah longsor yang besar mulai menuruni sisi gunung seperti amarah dan keganasan binatang buas berlomba menuju Kabupaten Kingping yang baru. Sekali lagi dalam sekejap, Kabupaten Kingping yang baru dibangun kembali sepenuhnya terkubur di bawah tanah longsor. Ada lereng di kedua sisi, dan kedua belah sisi benar-benar runtuh. Kau hanya bisa berdiri dengan satu kaki seperti pisau. Sebuah tebing terbentuk. Begitu banyak orang yang aku kenal dan kerja bersamaku tiba-tiba menghilang. Itu sungguh menakutkan. Karena bencana gempa ini, krematorium ternyata terlalu banyak orang tewas. Bahkan jika krematorium membakar 24 jam sehari, mereka tidak bisa mengkremasi semua jenazah. Karena kejahatan mereka, orang-orang yang tinggal di Kabupaten Kingping menolak untuk menerima keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman dan 2 kali dibiarkan hancur oleh bencana dahsyat. Ini adalah bencana besar yang mereka datangkan atas diri sendiri dengan menolak Kristus di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa. Selalu hidup positif. Jaga apa yang keluar dari mulut kita. Jangan pernah saling menyakiti. Hidup dalam kesatuan yang baik. Mulai dari keluarga bagian terkecil. Kalau hidup dalam kesatuan alangkah indahnya. Kalau dalam keluarga aja sudah terpecah-pecah, sangat tidak enak, saudara. Apalagi di dalam gereja, harusnya kan saling mengasihi. Tidak ada kelompok-kelompok. Ini yang membuat perpecahan. Ada kelompok ini, kelompok itu. Dan itu juga terjadi di zaman Korintus. Lalu kejujuran dan integritas. Kita harus miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa kami. Saudara, berdoa terus untuk Indonesia. Karena banyak yang masih menolak Injil. Kalau lihat contoh-contoh yang terjadi, negara-negara yang menolak Injil, ngeri. Karena itu berdoa, dan saya percaya bila kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Tuhan akan mendengarkan doa kami dan Dia akan pulihkan negeri kami. Ya, kami umat-Mu rendahkan diri. Ayo. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan
kembalikan bangsa kami. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami. Pulihkan kembali negeri kami Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Ya, pulihkan bangsa kami, sembuhkan Indonesia. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan, Kau sedang menyembuhkan bangsa kami. Kau sedang memulihkan Indonesia ya Tuhan. Syakara biarlah hari-hari ini keselamatan Tuhan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya pada saat gereja merendahkan diri, berdoa mencari wajah-Mu dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan Engkau akan mendengar dari sorga. Engkau akan mengampuni kami dan Engkau akan memulihkan Indonesia. Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti sembuh ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar gereja-Mu sama-sama terus merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan Yesus, untuk supaya kepala-Mu Tuhan turun ya Tuhan atas tubuh Kristus di bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar tidak ada lagi tembok-tembok denominasi ya Tuhan, segala doktrin dan dogma gereja ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami selaras, sehati, sepikiran, sekehendak dengan-Mu ya Tuhan, tubuh Kristus di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Supaya Engkau sebagai kepala turun bertahta Tuhan, bukannya atas gereja-Mu tapi atas bangsa ini Bapa, di dalam nama Yesus. Kami berdoa biar semua gereja Tuhan sama-sama merendahkan hati, bahkan sama-sama menghancurkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berseru kepada nama-Mu ya Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, bertahtalah atas bangsa ini, berdaulatlah atas negeri ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami padamu. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari letakkan tangan di atas kepalamu. Roh Kudus, curahkan roh doa, curahkan roh doa di atas anak-anakmu Tuhan. Berikan beban. Standing in the gap. Berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Indonesia bagimu Tuhan. Indonesia bagi Yesus. Oh, Rahasia. Berkati anak-anakmu. Biar ada perbedaan Tuhan. Lindungi. Selamatkan dari sakit penyakit. Dalam nama Yesus kami percaya. Janji-janji-Mu menyertai kami semua. Amin. 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 Tapi biarlah saat ini kita pulang, bawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus,
dan kuat kuasa Roh Kudus semakin hari semakin ditambahkan menyertai kami semua mulai saat ini sampai Maranatha, dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Engkau kan mengemban ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sampai ke selatan. Hey. Tuhan dimuliakan, semua yang bernafas memuji-muji namanya. Besar kasih setiamu Tuhan, mencari